sekelumit sejarah tentang Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Karena Imam Syafi'i ini adalah imam yang madhabnya kita anut. Paham tidak? Yang madhabnya kita anut. Pertama, Masya Allah. Pertama apa? Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i auladi, nama panjangnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdu Manaf. Ya, Abdu Manaf ini kakek Nabi yang ketiga ya. Nabi mah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Abdu Manaf. Ada ente korupsi lagi ente. Nama Nabi dikorupsi sama ente. Lihatin kakeknya keberapa? Ini Rasulullah, Sayyidina Abdullah. Ayahnya ini bukan kakek. Abdul Muttalib, Hashim, Abdu Manaf. Ini kakek Nabi nih. Abdul Muttalib, Hashim, Abdu Manaf. Berarti 1, 2, 3. Berarti Abdu Manaf itu kakeknya Nabi yang ketiga. Berarti 5 dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Sayyidina Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdu Manaf. 5. Kakeknya 3, abahnya Rasulullah. Kalau Imam Syafi'i 9. Imam Syafi'i 9 nyambung ke Abdu Manaf. Jadi masih saudaraan, masih Bani Hashim juga. Makanya kan ada hadis itu, ada hadis apa? La tasubbu Quraisyan fa inna ilmahu yamla'u tibaqal ardi ilma. Kalian jangan nyaci maki bangsa Quraisy, karena nanti ilmunya orang Quraisy akan memenuhi alam dunia. Ilmunya, siapa orang Quraisy yang ilmunya memenuhi alam dunia? Imam Syafi'i. Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau sampai mengatakan begini, waladi Syafi'i, Imam Syafi'i kasyamsi lil ardi. Imam Syafi'i itu seperti matahari untuk bumi. Coba ini, terang nggak? Kesinari nggak semuanya? Sinar. Oh, itu jangan gegabah. Makanya Ustadz kadang suka ketawa kalau ada orang bilang apa? Buat apa ngikuti madhab Syafi'i? Kita ini ngikuti Nabi aja. Aduh, dasar bodohnya benar-benar. Udah bodohnya selangit, bodohnya itu. Emang ada yang ngikuti Syafi'i? Nggak ada. Semua ngikuti Rasulullah, semua ngikuti Allah. Perintahnya ngikuti Allah, perintahnya ngikuti Rasulullah. Qul ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Suruh taat kepada Allah dan Rasul. Tapi kan kita nggak ngerti ngupas Quran yang benar, ngebedah hadis yang benar. Ngikuti siapa? Imam Syafi'i. Gitu. Kenapa ngikuti Imam Syafi'i? Karena ahlinya. Ulama besar saja seperti Imam Bukhari ngikuti Imam Syafi'i, apalagi sekelas kita. Imam Bukhari ente emang ngikuti ya? Emang Imam Bukhari madhabnya apa? Syafi'i. Enak aja orang sekarang bilang langsung aja ke Nabi, langsung aja ke Allah. Emang ente siapa? Nah, nyambung tuh ke Rasulullah. Oke, sudah dicatat belum? Di mana dilahirkan Imam Syafi'i? Mauliduhu fi biladi Ghuzah. Dilahirkannya Imam Syafi'i itu di suatu daerah namanya Ghuzah. Kalau sekarang Gaza.
di Palestina. Itu tempat kelahirannya Imam Syafi'i. Tapi ada pendapat Imam Syafi'i lahirnya bukan di Ghuzah, di Yaman. Ada pendapat, tapi lemah, dhaif. Kemudian wahumila ila Mekkah, Imam Syafi'i dibawa ke Mekkah ketika itu umurnya 2 tahun setelah wafat ayahandanya. Imam Syafi'i itu umur 2 tahun yatim. Dibawa ke pengajian-pengajian. Akhirnya di umur 7 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Quran semuanya. Qiraat sudah hafal. Beliau di umur 7 tahun sudah hafal Muwatta, dan beliau dibukakan ilmu dengan luas di umur 15 tahun. Sampai-sampai beliau pertama kali mengarang kitab itu di Baghdad. Diperbarui kitabnya di Mesir. Makanya kan kalau dalam madhab Syafi'i ada istilah madhab qadim, ada istilah madhab jadid. Ada istilah qadim, ada istilah jadid. Qadim itu adalah karya ijtihad Imam Syafi'i ketika beliau masih di Baghdad. Hijrahlah beliau ke Mesir. Di Mesir beliau berijtihad, keluarlah hasil ijtihad beliau, disebut namanya madhab jadid. Yang sekarang kita ikuti itu adalah madhab jadid Imam Syafi'i, hasil ijtihad beliau selama hidup di Mesir. Dan beliau akhirnya wafat. Wafatnya beliau itu hari Jumat. Hari Jumat bulan Rajab. Berarti gampang kita bikin haul nanti, ingetin. Kita bikin haul Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Berarti Jumat terakhir di bulan Rajab, haulnya Imam Syafi'i. Ya. Dulu ada seorang ulama ajengan selalu ngahawalkan Imam Syafi'i. Ustaz nggak sebutin namanya. Dan Ustaz pernah diundang, bahkan bukan sekali, sampai 10 kali pernah itu. Diundang. Masya Allah. Baca manaqib Imam Syafi'i, baca sejarah Imam Syafi'i, kemudian beliau ceritakan, kemudian beres itu dibagi ini, es kelapa muda, hanya ke susu begitu, pokoknya enak banget dah. Enak banget. Nah, es kelapa muda, habis itu sama apa? Sama roti bantal namanya. Kalau santri ribat ngomong begini, iya Ustadz Muhyi nggak pernah nih ke es kelapa muda sama roti bantal. Yang salah bukan Ustadz, yang salah tuh ente. Ustadz yang salah. Kapan coba kalian minta sama Allah ngedoain Ustadz kapan? Ada paling doain siapa? Ustadz Muhyi. Mudah-mudahan Ustadz Muhyi gitu doang. Jadi nggak ada yang ngedoain, ya sudah rezekinya nggak datang. Dulu itu ada seorang ulama di Hadramut, di Tarim, selalu didoakan santrinya, makanya beliau kaya terus, duitnya ada terus. Akhirnya duitnya kemana ngalirnya? Ke santri. Nah sekarang kiai nggak pada didoain, jadi nggak pada punya duit, nggak ngalir ke bawah, buat kiai aja susah. Masya Allah. Kelapa muda sama roti apa? Apa mau es kelapa muda? Kapan bikin es kelapa muda? Mau berdoa buat siapa Wildan? Tapi ada kelapa muda sepuluh, kelapa banyak sih. Kita punya pohon kelapa muda sekarang. Punya 2 pohon, tinggal dipetik aja, kerok kelapanya. Kalau dibuka nggak ada kelapanya, ya kerok kulitnya. Makan sama itu. Coba nanti kita praktekin es kelapa muda sama roti bantal. Seru walad. Jadi baca manaqib. Kita santri dia. Catat.
catat, taruh buku sini. Beres aja. Hawal tuh beres, baca manaqib beres tuh. Luar es kelapa muda. Hello. Oh. Ta'am ladhid. Itu kelapa mudanya halibnya kathir. Oh. Mau halib kama hagar ribat. Talabah ribat nurul falah. Halib qalil. الحليب قليل بس لون حليب بس ما في طعم حليب لون lanjut sedikit lagi. Imam Syafi'i tufiya yaumul Jum'ah. Imam Syafi'i wafatnya hari Jumat di akhir hari di bulan Rajab. Beliau dikuburkan ba'dal asr, di hari tersebut. Di dalam sebagian cerita beliau wafat malam Jumat selepas maghrib, dikuburkan di Gharafah Sughra. Kuburannya sampai sekarang ada di Mesir, ada gubahnya. Antara nih Ustaz mau ceritain satu cerita yang penting. Tuh perhatikan. Nasha'a radhiyallahu anhu fi dhaykin 'aish fi hujri ummih. Imam Syafi'i itu hidupnya serba kekurangan. Inti kalau yang jajannya banyak hati-hati. Santri yang jajannya banyak, kalian akan jadi saksi. Susah majunya di kemudian hari. Tapi santri yang hidupnya serba sulit, itu yang akan maju di kemudian hari. Makanya kalian tinggal pikir-pikir, sering minta duit apa enggak sama orang tua? Sering, waduh, itu suksesnya enggak dijamin itu. Tapi kalau jarang minta duit, sedih kasihnya, itu terjamin suksesnya. Mana ada coba? Mana ada santri di sini dikasih jajan 300.000, disumbangin ke pesantren 150, dipakai 150. Ada santri begitu. Makanya susah jadinya. Susah. Inti dulu tuh Bapak Ustaz, Bapak Abi almarhum cerita tentang ajengan Tanah Baru. Ajengan Tanah Baru kenapa sampai jadi orang yang hebat, solehnya luar biasa? Kenapa? Beliau itu kalau setiap ngaji sama gurunya, uang jajannya itu dipakai buat ngamplok gurunya. Ada yang ngamplok sama Ustaz? Jangankan ente, bapak ente aja enggak. Siapa yang ngamplok sekarang? Itu ajengan Tanah Baru, kata orang tua Ustaz. Itu kalau ngaji sehari 3 kali, ngamplok 3 kali. Enggak jajan itu dipakai buat itu. Coba kalau santri ribet begitu, kasih jajan 300.000, 150 kumpulin, kita bantuin pesantren. Ada yang begitu? Boro-boro, bakhil semua. Makanya suksesnya lama. Itu emang begitu. Imam Syafi'i itu asya fi dhaikin 'aish. Akhirnya apa? Tuh, aulad. Akhirnya apa? Karena beliau seperti itu, akhirnya tidak ada waktu buat jajan, tidak ada waktu buat jalan-jalan. Akhirnya waktunya habis dengan kitab, dengan ulama. Udah. Makanya kata Imam Syafi'i, beliau katakan apa? Ma aflaha fi talabil ilmi illa man talabahu fil qillah. Tidak ada yang paling bahagia dan sukses dalam menuntut ilmu kecuali orang-orang yang serba kekurangan, jajan susah, beli ini susah, beli itu susah. Yang begitu kalian saksikan, itu yang paling banyak berhasil. Boleh nggak Ustadz kalau misalnya dikasih jajan besar sama orang tua? Boleh, cuman pakainya yang benar gitu. Imam Syafi'i ini auladi, ente tahu? Imam Syafi'i ini rumahnya, ini rumah beliau. Rumahnya Imam Syafi'i itu setiap hari
Kata Imam Rabi' ini seorang ulama besar. Kata Imam Rabi', beliau itu selalu melihat di rumah Imam Syafi'i tidak kurang dari 700 kendaraan. Semuanya menuntut ilmu kepada Imam Syafi'i. Berarti kalau satu kendaraan isinya 2 orang udah berapa? 1.400. 1.400 setiap hari. Tidak berkurang yang belajar di rumahnya Imam Syafi'i. Coba bayangkan. Ente nanti mau berapa orang yang nggak berhenti di rumah ente belajar? Jangan-jangan sepotong orang lagi. Adalah juri jadi-jadian. Aulad, pokoknya cerita Imam Syafi'i masih panjang. Cerita-cerita yang lain masih panjang. Nanti kita ceritakan dikit-dikit. Intinya, aulad, diceritakan ulama-ulama terdahulu itu untuk kita jadikan suri tauladan. Untuk kita jadikan suri tauladan. Makanya tadi andaikan ulama aulia telah meninggalkan kalian tidak kumpul sama mereka, sama beliau-beliau, maka kalamnya masih ada bersama kita. Syuf, itu aulia. Ucapan mereka tadi ada apa? Cahaya. Ucapan mereka itu sinar, ucapan mereka itu faidah, ucapan mereka itu kebahagiaan, ucapan mereka ketenangan hati, ucapan mereka, ini aulia, ini ulama. Bagaimana dengan ucapan Nabi Muhammad? Ayo. Berarti bisa kita luruskan. In fataka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yafutuka kalamu. Kalau kalian tidak mendapatkan Nabi Muhammad, tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, jangan berkecil hati. Kenapa? Nabinya tidak bersama kita, tapi kalamnya ada bersama kita. Makanya tadi Ustaz lagi istirahat di rumah ini, udah 2 hari pusing auladi. Pusing. Dia pas tadi maghrib itu, menjelang maghrib, ada santri baca Sahih Bukhari. Oh, seger Ustaz langsung. Bangun lagi. Itu begitu, sore itu baca Sahih Bukhari. Tapi ada sebagian santri masih aja kayak syaitan, Pak. Orang baca Bukhari di masjid, dia mau dibawa jalan-jalan. Udah dipanggil hayya 'ala shalah, masih aja dia mau kemana? Ya Allah. Salat akhirnya telat. Kenapa? Mau pipis, anterin waladi. Anterin. Itu sama Amir Mukhlis. Cepetan pipisnya lari. Di WC bawah. Tapi masih ada santri, udah ya ala sholah masih jalan-jalan, ngabisin stamina nggak jelas. Makanya auladi sobisma, waktu kosong kalian tuh ngumpul, duduk. Ada yang besar, buka kitab. Apain waktu ente sekarang dihabisin cuma-cuma? Akhirnya nggak tahu sejarah, nggak tahu cerita, nggak tahu ini, nggak tahu itu. Taunya cuma satu, akal, syarab, no. Bahasa Inggrisnya hardolin namanya. Hardolin. I speak English. Hardolin. You know hardolin? I speak English. You know hardolin? Hardolin. Kalau orang Banten narkoba. Dulu serem ya narkoba. Apa narkoba? Nasi, rokok, mau bala-bala. Ada aja orang. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa ala alihi wasallam.